Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Kaum muslimin, ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memberikan segala pujian kepadanya. Rabb satu-satunya yang kita miliki, dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kita seluruh apa yang kita butuhkan. Semoga dengan berusaha memberikan kepada Allah apa yang kita lakukan dari ketaatan dan amal saleh, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Sifat Salat Nabi, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Poin kita selanjutnya masih menerangkan tentang kedudukan surat Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah termasuk bagian daripada rukun salat yang tidak mungkin seseorang bisa mengerjakan salat kecuali dengan menghadirkannya. Al-Fatihah adalah rukun salat, dan rukun seperti yang telah kita ketahui bersama adalah sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan di dalam ibadah, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak boleh ditinggalkan. Karena ibadah apapun yang kosong dari rukun, maka ibadah itu tidak sah. Sama juga dengan haji, sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Seseorang yang tidak melakukan rukun ibadah, maka ibadahnya batal, tidak sah. Ya, seseorang yang haji tidak wukuf di Arafah, maka ibadahnya tidak sah. Bahkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu intinya ada pada Arafah ketika wukuf. Maka ketika rukun haji tidak terlaksana, maka seluruh rentetan ibadah haji yang lain dianggap batal. Begitu pula dengan sholat. Ya, ada satu rukun yang tidak terlaksana, maka dianggap batal. Maka Al-Fatihah memiliki peranan itu. Ya. Lantas bagaimana kalau sekiranya seseorang tidak hafal Al-Fatihah? Ustaz, apakah ada seseorang yang sholat tidak hafal Al-Fatihah? Ada. Siapa? Orang yang baru masuk Islam. Tidak mungkin kita katakan Anda wajib sholat harus baca Al-Fatihah, karena itu bagian dari rukun sholat. Sering kali kekurangan di dalam menyampaikan informasi kepada orang yang mu'allaf
Dia disampaikan poin ini. Karena apabila orang yang sudah masuk dalam agama Islam, maka dia akan melalui tahapan berikutnya. Apa tahapan berikutnya? Salat. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? Hah? 5 atau 4? Rukun Islam ada 5 atau 6? 5. Baik. Alhamdulillah. Nah, kita sudah lupa. Baik, rukun Islam ada 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Orang yang masuk Islam sudah melalui tahapan yang pertama. Maka selanjutnya yang harus dia lakukan beralih kepada rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan salat. Dan itu harus disampaikan kepada mereka. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengutus sahabatnya pergi berdakwah ke negeri yang notabene non Muslim, berdakwah kepada orang-orang ahlul kitab di negeri Yaman, Nabi mengutus sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka notabene ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang menjadi poin yang pertama kau sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengajak kepada Islam. Yang pertama kali kau ajak mereka untuk bersyahadat. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Apabila mereka telah mau menerima tauhid, telah mau menerima syahadat, persaksian kepada Allah Tuhan yang satu yang berhak disembah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya, maka beralihlah dakwahmu kepada poin selanjutnya. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah menjalani, mentaati poin yang pertama dari apa yang kau dakwahkan, beralih kepada kewajiban mereka yang dituntut dalam Islam mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Ya. Dan poin-poin yang penting untuk disampaikan kepada mereka yang baru memeluk agama Islam adalah bagaimana mengajarkan salat. Ya. Apakah kita akan menuntut kepada dia, orang yang baru mengenal salat itu apa? Sudah kita tuntut baca Al-Fatihah, rukun salat, baca ini. Tentu itu akan memberatkan dia. Maka kita mulai untuk menyampaikan kepada mereka apa yang ringan untuk mereka terima. Kalau seseorang tidak bisa atau belum hafal Al-Fatihah, maka ada zikir-zikir yang Nabi ajarkan, di mana zikir ini menjadi pengganti dari surat Al-Fatihah yang belum dihafalkan oleh seseorang untuk dihadirkan dalam sholat. Maka zikir itu Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat di sini. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musii salatahu an yaqra' biha fi salatihi wa qala liman lam yastati' hifdhaha qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini bacaan alternatif pengganti Al-Fatihah yang belum dihafal oleh seseorang ketika salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya yang tidak benar dalam mengerjakan salat, ya, Nabi ajarkan kepadanya tatkala dia tidak hafal Al-Fatihah, katakanlah dalam salatmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berapa zikir? 5. Lebih pendek, lebih ringkas dibandingkan surat Al-Fatihah yang 7 ayat. 5 zikir yang lebih pendek, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Zikir ini menggantikan posisi surat Al-Fatihah bagi mereka yang belum sempat menghafalkannya, dan ini sangat membantu sekali bagi mereka yang baru masuk Islam. Dan tentu bukan berarti dia tidak usah menghafal Al-Fatihah, tidak. Akan tapi untuk tahap pemula, karena dia harus sholat, setelah mengucapkan dua kalimat dia harus segera untuk mengerjakan sholat, dikenakan kewajiban sholat. Maka untuk memudahkannya, dia boleh membaca zikir ini, dan itu lebih mudah untuk dihafal dibandingkan Al-Fatihah yang memang belum sama sekali dia belum bisa membaca Al-Quran Karim, ya, dengan cara ditalqinkan. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, jangan dipaksa untuk baca Al-Fatihah, apalagi dituntut untuk sesuai mengucapkannya dengan makharijul huruf. Ini luar biasa. Baca Al-Fatihah, alhamdulillah, salah. Alhamdulillah, salah. Stres ini orang. Islam ini berat nanti katanya. Lah, oleh karena itu ahibati fillah yang dimuliakan Allah, di sini pentingnya seseorang untuk bisa memahami konsep dalam berdakwah. Kemarin ketika kami menyampaikan pelajaran di bandara hari Kamis kemarin, saya didatangi oleh seseorang yang orang ini kemarin menjawab jawaban di sini. Masih ingat tentu yang saya kasih hadiah apa? Itu dia orangnya. Sekarang udah hadir. Jadi dia bertanya kepada saya, Ustaz, di tempat saya tinggal itu orang-orang ikhwani berpemahaman yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya menyampaikan kebenaran yang menurut saya yakini itu benar, akan tetapi saya mendapat tekanan dari mereka yang mayoritas berpemahaman ikhwani, sehingga tekanan-tekanan itu menimbulkan di dalam hati saya perasaan apa saya ini salah dalam menyampaikan. Saya bilang bisa jadi, dan bukan berarti seseorang ketika menyampaikan itu kemudian diterima atau adanya penolakan, bukan berarti itu menyatakan sukses atau tidak sukses dakwah seseorang. Karena yang namanya dakwah tetap akan ada rintangan yang akan dilalui seseorang. Sepandai apapun seseorang dalam berdakwah, ya, dia gunakan konsep yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dengan cara yang baik, dengan cara sopan, dengan cara. Namun Allah tidak menakdirkan dakwahnya diterima, maka itu kehendak Allah. Yang terpenting adalah sudahkah kita berusaha untuk mendekati mereka dengan pendekatan-pendekatan yang seharusnya kita lalui. Kalau sekiranya sudah kita lalui dengan konsep yang diajarkan oleh para ulama, dengan kaidah-kaidah dalam berdakwah, kemudian masih juga dakwahnya tidak diterima, itu termasuk rintangan dakwah. Dan jangan menjadi was-was Anda untuk tetap menyampaikan kebenaran. Ya, terkadang orang ketika menyampaikan kebenaran mendapat tekanan-tekanan, muncul keraguan dan was-was dalam dirinya. Ini ada yang salah atau tidak? Dan dikhawatirkan perasaan ini membuat dia down untuk menyampaikan kebenaran, dengan perasaan bahwa mungkin saya yang salah. Maka kita katakan Nabi SAW adalah juru dakwah terbaik, tapi Nabi SAW tetap mendapatkan rintangan. Apakah kita katakan Nabi SAW belum tepat menyampaikan dakwah? Tidak, kita katakan seperti itu. Ya, akan tetapi dakwah dimanapun kita menyampaikan kebenaran, maka akan ada perlawanan
dan kebatilannya terus muncul sampai akhir zaman. Ya, akan tetap ada selama syaitan itu masih hidup di permukaan bumi ini, selama iblis mendapatkan izin dari Allah untuk tetap hidup sampai hari kiamat, ya, maka jangan pernah Anda merasa bahwa dakwah tidak akan ada rintangan. Akan ada rintangan itu, bahkan bisa jadi rintangan itu datang dari keluarga kita. Ya, yang perlu kita pahami ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan sesuai dengan tariqah dakwah yang diajarkan oleh Islam, ya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah ketika seseorang tidak memahami konsep dalam berdakwah, dia terjun ke medan dakwah, sehingga dia tidak mengetahui kondisi orang yang dia sampaikan kepadanya ilmu. Ya, bisa jadi ini orang belum siap menerima ajaran kita, ya, karena kedangkalan ilmunya, kedangkalan manhajnya, akidahnya, sehingga hal yang seperti itu akan ditolak, dan itu suatu hal yang biasa. Ma'asyiral rahimah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk membantu orang yang akan mengucapkan dua kalimat syahadah, jangan hilangkan poin yang satu ini. Mungkin akan ada kalanya kita menghadiri acara adanya orang yang masuk dalam Islam. Ya, saya nggak tahu ini ada nggak orang yang non Muslim masuk dalam agama Islam? Ada? Pernah ada di sini? Di masjid ini? Belum ada ya? Nah, kalau di RJ itu hampir sering saya setiap isi kajian, nanti diminta oleh panitia, Ustaz, ini ada orang yang mau ucapkan dua kalimat syahadat. Ini ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, itu harus disampaikan poin ini. Ya, jangan dibuat mereka berat, karena bertahap Islam itu. Ya, bertahap Islam itu. Ahibati fillah dimuliakan Allah. Baik. وقال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat yang buruk salatnya, فإن كان معك قرآن فاقرأ به. Kalau kau memiliki hafalan Quran, maka silakan kau baca dengan hafalan Quran itu. Wa illa, tapi kalau sekiranya engkau belum hafal Al-Quran, maka engkau bisa menggantikan posisi Quran itu dengan memberikan pujian kepada Allah. Fahmadillah wa kabbirhu, berikan pujian kepada Allah, agungkan Allah, takbir, alhamdulillah, Allahu akbar, wa halil, dan ucapkan kalimat tahlil. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sini ada poin yang cukup menarik. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang yang ditemukan buruk salatnya. Buruk salatnya. Poin pertama yang bisa kita petik dalam hadis ini, bahwa di zaman Nabi SAW itu sudah ada orang yang sholatnya apa? Tidak karuan. Padahal mereka masih di era kenabian, hidup di zaman Nabi SAW. Tapi ternyata ada yang sholatnya masih belum benar. Kalau itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di zaman kita, maka jauhnya kaum muslimin dari penerapan konsep sifat salat Nabi suatu hal yang biasa. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka akan semakin mendekati manusia kepada era kejahilan. Ya, ingat apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sataftariqu ummati. Umatku akan terpecah belah, akan terpecah belah. Artinya apa? Akan terjadi perpecahan. Terpecah belah umat menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna min syararin nas man adrakahumus sa'ah.
Seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang mendapati hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman yang berikutnya jauh lebih buruk dari zaman sebelumnya. Nabi mengatakan SAW, tidak akan datang suatu zaman melainkan di zaman itu lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Artinya apa? Semakin kita ini mendekati hari kiamat, maka kebodohan akan semakin merajalela, perpecahan akan semakin banyak, bahasa kitanya krisis akan semakin nampak dan jelas. Itu sudah sunnatullah. Ini sudah Nabi sebutkan 1400 tahun yang lalu. Ya, tidak ada istilahnya krisis. Semoga yang akan datang tidak seperti yang sekarang. Dia akan semakin berbahaya. Krisis akan semakin nampak. Krisis akan semakin jelas. Dan itu terbukti alhamdulillah. Semakin berganti zaman mendekati hari kiamat, maka akan semakin banyak permasalahan. Ya, krisis ini, krisis moral, krisis ini, krisis itu, krisis ekonomi, krisis apapun semakin memburuk kondisi. Ya. Nah, oleh karena itu ahibati fillah, di zaman Nabi SAW saja ada orang yang buruk sholatnya, apalagi di zaman kita. Akan nampak oleh kita beragam-ragam bagaimana mereka sholat. Ya. Dan kita temukan ada orang yang begini, ada orang yang ada di pasar pusat tempat kita ngisi di Masjid Al-Irsyad setiap hari Selasa, ya, zuhur itu antara adzan dan iqamah, kita temukan di situ ada jemaah yang ketika ruku tangannya itu tidak pegang lutut. Pegang apa Ustaz? Tidak pegang apa-apa, lepas. Tidak percaya datang ke sana. Ya, ketika ruku yang disentuh tangannya menyentuh lantai. Ini ada seperti itu. Itu kalau dengar kajian kita, masya Allah, fokusnya luar biasa. Kita nyampaikan ilmu, dia menghadap ke kita, fokus. Ya, seakan-akan memang haus dengan ilmu. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Nah, ma'asyar muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermacam-macam. Ya. Jadi pertemuan yang lalu sudah kita singgung juga ada seorang yang salat ketika salam tangannya apa? Tangannya terbuka. Ini banyak atau tidak ditemukan? Banyak. Itu di zaman Nabi sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada. Ya. Padahal mereka hidup di zaman dengan orang yang langsung datang kepada wahyu. Kalau di zaman Nabi SAW sudah ada orang seperti itu, apalagi di zaman kita semakin banyak. Kenapa? Orang akan melihat, ada yang seperti ikutlah. Ini agak unik nampaknya, ikutlah. Yang lainnya ikut, unik lagi ini kayak ini. Coba, subhanallah. Padahal agama bukan bahan untuk percobaan. Agama bukan kelinci percobaan. Tapi memang seperti itu, terwarisi dari orang yang jahil kepada orang yang jahil. Ya, Nabi SAW menemukan salah seorang yang ketika sholat salam tangannya terbuka, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka Nabi mengatakan kepadanya, mali arakum ka'annaha adnaba khayli syurs. Apa yang saya lihat dari kalian ini? Kenapa kok tangan kalian itu liar bagikan ekor kuda liar? Ya, dia melaporkan hadisnya dan sampaikan kepada orang yang antum lihat, yang antum dapatkan seperti itu. Siap menyampaikan kebenaran, alhamdulillah. Nah, dan poin itu akan dibawakan nanti di penghujung kitab. Kita baru di bagian awal. Di penghujung kitab bab tentang salam, riwayat itu akan dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang beberapa kekeliruan dan kesalahan orang ketika salam. Ya, membuka telapak tangannya. Sebagian orang menganggap bahwa ketika salam, ya, biasanya mengisyaratkan dengan tangan, assalamualaikum, ya, atau berjabat tangan. Seakan-akan salam itu ada andil tangan di sana, sehingga mereka samakan kondisi di luar sholat dengan di dalam sholat. Karena ketika sholat
tidak afdal nampaknya kalau tidak ada andil dan peranan-peranan di sana. Karena mereka bukan di sana. Baik, ma'asyarul muslimin ahibati fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk kepada poin selanjutnya, ma'asyarul muslimin dimuliakan Allah, kita ingin mengingatkan kepada siapapun di antara antum yang ingin bertanya, silakan bertanya, tulis di kertas, berikan ke depan. Karena bertanya itu hak sang penuntut ilmu. Ya. Kalau ada punya pertanyaan, silakan tulis di kertas, ajukan ke depan, oper dengan temannya di depan, dioper biar bisa. Kalau sampai penghujung kajian saya tidak temukan adanya kertas di sini, artinya tidak ada pertanyaan. Tapi kalau seandainya ada kertas di hadapan saya, artinya ada pertanyaan, maka saya akan berikan ruang untuk menjawab pertanyaan. Ya, semoga ini bisa difahami. Ada yang mengganjal, ada yang belum difahami, silakan bertanya, tulis di kertas, ya, sampaikan ke depan. Kalau saya melihat ada kertas itu tandanya ada pertanyaan. Kalau tidak ada kertas, artinya tidak ada pertanyaan. Kalau ada kertas, saya akan memberikan ruang di penghujung kajian. Tapi kalau tidak ada kertas, maka kita lanjutkan sampai akhir. Baik, kita lanjut kepada poin selanjutnya. Poin selanjutnya dibawakan oleh al-muallif dengan judul Naskhul qira'ati wara'al imam fil jahriyah. Naskhul qira'ati wara'al imam fil jahriyah. Terhapusnya ketentuan membaca di belakang imam yang jahar. Terhapusnya ketentuan membaca bagi makmum di belakang imam yang jahar. Memiliki korelasi yang kuat dengan Al-Fatihah sebagai rukun salat. Hubungannya sangat besar kaitannya dengan Al-Fatihah yang dia adalah rukun salat. Wajib salat yang harus dihadirkan dalam salat. Kita tahu bahwa tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Lantas bagaimana ketentuan makmum yang mereka salat di belakang imam yang jahar? Apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Ini menjadi khilaf, masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Dan khilaf itu hanya dalam kaitan salat jahar. Adapun salat sir yang sifatnya tidak dikeraskan bacaan imam, maka sepakat para ulama wajibnya bagi imam dan makmum baca Al-Fatihah. Salat zuhur dan asar. Yang khilaf di kalangan para ulama adalah salat yang jahar. Apakah makmum juga dituntut menghadirkan bacaan Al-Fatihah atau tidak? Maka di sini beliau membawakan sebuah judul terhapusnya ketentuan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Terhapusnya ketentuan membaca bagi makmum di belakang imam yang jahar. Artinya apa? Artinya makmum tidak usah membaca bacaan Al-Quran di belakang imam yang jahar. Berarti pendapat yang dikuatkan oleh sang pengarang kita, makmum tidak usah membaca. Tadi sudah kita sampaikan, ada khilaf di dalam para ulama. Ada yang mengatakan tetap dibaca, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tetap dibaca, baik jahar imamnya, ya, baik sir maupun jahar. Sebagian yang lain mengatakan tidak dibaca dengan catatan sholat jahar. Adapun sholat sir, ya, atau seseorang yang sedang sholat sendiri, maka ketentuan wajib membaca Al-Fatihah dan tidak sah seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, beliau mengatakan rahimahullah, wa kana qad ajaza lil muhtamina an yaqra'u biha wara' al-imam fi salat al-jahriyah haythu kana fi salat al-fajr fa qara'a
فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. Baik. Pada pembahasan ini, sang pengarang kitab akan membawakan kepada kita tahapan demi tahapan, ya, dari diperbolehkannya makmum mengikuti imam dalam bacaan sampai kepada tidak bolehnya makmum membaca di belakang imam. Ya. Pada awal mula makmum yang ikut membaca di belakang imam diperbolehkan oleh Nabi SAW. Diperbolehkan. Tahapan yang pertama. Sampai kepada tahapan di mana makmum tidak lagi diperbolehkan oleh Nabi SAW. Ya, kita akan baca. Yang pertama, kata beliau sang pengarang kitab, telah terdapat pembolehan bagi makmum untuk membaca di belakang imam di sholat jahar. Ada ketetapan itu memang ada dari Nabi SAW. Ini di tahapan yang pertama, ya, di mana Nabi SAW pernah mengatakan setelah menyelesaikan sholat fajar, sholat subuh, ya, Nabi membaca pada sholat subuhnya. Kemudian Nabi SAW merasa berat. Fathaqulat alaihi al-qira'ah. Nabi merasa berat ketika melanjutkan bacaannya dalam sholat subuh. Setelah tuntas sholat subuh, Nabi mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Mungkin kalian tadi ikut membaca ya di belakang imam kalian, kata Nabi SAW. Sibuk terdengar qomat kamiknya para sahabat ikut baca di belakang Nabi SAW. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Mungkin kalian ini ikut membaca di belakang imam kalian ini, kata Nabi SAW. Qulna na'am haddan ya Rasulullah. Kata para sahabat apa? Benar. Kami mengikuti bacaanmu dengan hadda, dengan gaya bacaan yang cepat. Ya. Dengan bacaan yang cepat ya Rasulullah. Qal, maka Nabi mengatakan, la taf'alu. Jangan kalian lakukan itu kecuali kalian membaca Al-Fatihah. La taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil kitab. Jangan kalian melakukan hal yang demikian kecuali yang kalian baca Al-Fatihah. Boleh, silakan. Ini di tahapan yang pertama, ma'asyiral muslimin. Ya, di tahapan yang pertama memang boleh. Artinya apa? Ya makmum baca Al-Fatihah. Para sahabat membaca Al-Fatihah di belakang Nabi yang jahar salat. Ternyata apa alasan Nabi SAW? Jika Nabi mengatakan, jangan kalian ulangi, jangan kalian lakukan lagi kecuali Al-Fatihah. Boleh. Ya, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini jelas ya bahwa Al-Fatihah itu harus dibaca sekalipun bagi makmum. Kalau kita hanya mengacu kepada riwayat ini. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Tsumma nahahum 'anil qira'ati kulliha fil jahriyah. Di tahapan yang kedua, disinilah tahapan yang sering tidak dibawakan oleh mereka para juru dakwah. Ya, tahapan yang kedua Nabi melarang mereka para sahabat untuk membaca seluruhnya. Bukan hanya bacaan selain Al-Fatihah, Al-Fatihah juga dilarang oleh Nabi SAW. Wadzalika, dan ketentuan itu terjadi ketika Nabi telah selesai dari sholat jaharnya, dan diriwayatkan sholat itu adalah sholat subuh juga. Ya, diriwayatkan setelah sholat subuh. Apa kata Nabi SAW? Hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa? Apakah tadi ada yang membaca bersamaku di dalam salatnya? Hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa? Apakah tadi ada di antara kalian yang ikut membaca Al-Quran bersamaku? Faqala rajul.
Maka salah seorang sahabat mengatakan, iya, saya ya Rasulullah, saya ikut baca juga tadi. Ana ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi kemudian mengatakan, mali unazat. Kenapa bacaanku kalian ganggu? Ketika Nabi SAW mendapati ada orang yang ikut juga membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW yang membaca bacaan Al-Quran Al-Karim, maka Nabi mengatakan, mali unazat. Kenapa bacaanku kalian perselisihkan? Seakan-akan adanya orang yang membaca di belakang Nabi SAW itu mengacaukan bacaan Nabi SAW. Ya, mali unazah. Kenapa bacaanku kalian ganggu? Ini yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Mungkin akan muncul sebuah kesimpulan, Ustaz, mungkin yang baca itu berbarengan dengan Nabi baca, mungkin seperti itu. Ustaz, mungkin sahabat itu ikut baca ketika Nabi ikut baca juga. Ketika Nabi baca, dia ikut baca. Berbeda halnya kalau memang Nabi baca, kemudian Nabi diam, baru sahabatnya baca. Artinya imam memberikan jeda waktu bagi makmum yang ingin baca Al-Fatihah, silakan baca. Sebagian ulama mengatakan ini suatu hal yang sangat dianjurkan. Kalau memang makmum memilih pendapat baca Al-Fatihah, maka disunnahkan bagi imam untuk memberikan jeda waktu bagi makmum baca Al-Fatihah. Maka ketika seorang imam telah tuntas Al-Fatihah, hendaklah dia berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah juga. Namun kata beliau, ini tidak ada sunnahnya. Tidak pernah Nabi mengajarkan demikian. Ini sebatas ijtihad sebagian para ulama. Namun apabila kita mengacu kepada hadis, tidak ada anjuran seperti itu. Artinya tidak ada sunnahnya imam memberikan jeda waktu, jangan baca Quran dulu, biarkan makmum berikan kesempatan Al-Fatihahnya selesai baru kita baca lagi. Tidak ada sunnahnya seperti itu, tidak ada. Baik. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah di sini menjadi saksi mata kejadian ketika selesai dari salat subuhnya Nabi SAW. Ketika Nabi menegur salah seorang sahabatnya, kenapa bacaanku diperselisihkan oleh kalian? Ya, itu Nabi katakan kapan? Ketika ada sebagian sahabat yang ikut membaca di belakang Nabi SAW. Nabi mengatakan, kenapa bacaanku kalian perselisihkan? Diganggu bacaanku dengan bacaan kalian. Kata Abu Hurairah, perhatikan ma'asyiral muslimin, ini yang menjadi syahid, ini yang menjadi saksi pembahasan kita. Kata Abu Hurairah, fantahan nas 'anil qira'ah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah hina sami'u dhalika min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qara'u fi anfusihim sirran fima la yajhar fihi al-imam. Kata Abu Hurairah, Abu Hurairah sebagai saksi mata yang menyaksikan kejadian Nabi yang menegur sahabatnya ikut yang membaca. Kata Abu Hurairah, ketika Nabi menegur salah seorang di antara kami tatkala itu, semenjak kejadian itu kami tidak lagi membaca di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila salatnya adalah salat yang jahar. Dan kami masih membaca dalam salat yang Nabi pimpin sir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini jelas ma'asyiral muslimin bahwa ketentuan bagi makmum tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar. Karena perkataan Abu Hurairah sangat jelas, sangat terang, sangat nampak, sangat tegas bahwa kami semenjak kejadian itu, kata Abu Hurairah, kejadian apa? Nabi menegur salah seorang di antara kami. Nabi merasa terganggu dalam bacaannya. Semenjak kejadian itu kami tidak lagi membaca di belakang Nabi SAW apabila Nabi memimpin sholat
jarang. Dan kami tetap membaca dalam sholat kami Al-Quran, Al-Fatihah, yang sholatnya adalah sholat yang sir. Maka berdasarkan hadis ini, al-muallif sang pengarang kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketentuan keharusan bagi makmum membaca Al-Fatihah tidak lagi berlaku pada tahapan yang kedua. Adapun pada tahapan yang pertama masih dibolehkan, masih mendapatkan keringanan oleh Nabi SAW. Walaupun di situ Nabi sudah merasa berat, ya, karena dalam hadis disebutkan fathaqulat alaihi qira'ah. Pada tahapan yang pertama Nabi sudah merasa berat, ya, ada yang mengganjal, ada yang ikut baca itu sangat memberatkan Nabi SAW. Tapi Nabi bolehkan, namun hanya surat apa? Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah tidak boleh. Pada tahapan yang kedua, yang selain Al-Fatihah, Al-Fatihah juga tidak. Baik. Lah terus bagaimana? Berarti makmum nggak baca? Di sini beliau membawakan semua riwayat di mana diamnya makmum tatkala mendengarkan imam itu sudah mewakili untuk dirinya bacaan Quran. Beliau akan membawakan kepada kita sebuah riwayat di mana diamnya seorang makmum tatkala mendengarkan bacaan imam itu sudah merupakan kesempurnaan salat baginya. Ya. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaan bagi makmum. Apa riwayatnya? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bih." Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansifu. Apabila imam membaca, maka kalian harus diam. Ya. Maka Nabi perintahkan makmum untuk diam. Kalau imam baca, jangan ikut baca. Kalau imam baca, maka tidak boleh seorang membaca. Nabi mengatakan wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam baca, kalian jangan ikut baca. Diam. Ya. Bahkan di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Daraqutni, ya. Dan ini juga pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Nabi mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah hadza fil jahriyah. Nabi pernah mengatakan barang siapa yang salat memiliki seorang imam, barang siapa yang salat dia punya imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya juga. Bacaan imam telah mewakili bacaan untuk makmum, dan ketentuan ini berlaku dalam salat jahar. Ya, dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Nabi mengatakan barang siapa yang salat dan dia memiliki imam, maka bacaan imam itu telah mewakili bacaannya siapa? Makmum. Maka clear masalah. Berarti apa? Kekhususan bagi mereka yang salat bersama imam berbeda ketentuannya dengan orang yang tidak salat berjamaah atau orang yang salat sir. Salat jahar ketentuannya khusus. Ya, tidak usah membaca di belakang imam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ma'asyiral muslimin pembahasan yang dapat kita sampaikan. Ini pertanyaannya baru sampai ketika sudah masuk Isya, maka kita pending dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Sampai di sini pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.